perencanaan strategik media sekolah, bisa radio, televisi, dalam persaingan media masa kini. Nah, kenapa? Karena ini media yang kalau kita berfokus kepada Sumatera Barat saat ini yang berkembang adalah televisi sekolah dengan mungkin model format tayangnya dengan bentuk podcast dan segala macamnya. Dan ini menjadi apa namanya daya tarik tersendiri yang mungkin kita bisa kategorikan akan memasuki kancah persaingan yang ada di media-media saat ini. Nah, akan tetapi mungkin fokus yang akan berbeda. Baik, di dalam diskusi kita pada siang hari ini kita akan membahas mengenai era digital industri media itu sendiri, kemudian manajemen produksi dan manajemen penyiaran, dan analisis strategi promotion air, program TV, dan bagaimana media baru dan bagaimana TV di masa depan. Nah, kenapa di antara topik tersebut, Bapak dan Ibu, ada baiknya kita diskusikan di dalam kesempatan ini? Karena memang kita sedang dihadapkan dengan sebuah perkembangan orang mengatakan di mana ini bagai sebuah yang melanda perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindarkan, yang pasti mempunyai dampak perubahan. Kenapa? Hampir di seluruh aktivitas ini mudah kita merasakannya untuk kita mengerjakan apa saja. Pertama mungkin bagi kita ini akan semakin membuat persoalan baru. Apa persoalannya? Persoalannya adalah tidak akan gampang untuk dikendalikan segala bentuk kemudahan yang hari ini sama-sama kita belajar, sama-sama kita mulai memahami bagaimana dunia teknologi yang merupakan karya dari teknologi informasi yang namanya saat ini adalah internet dan kita tersebut. Nah, kenapa saya berfokus kepada internet ini? Karena ini merujuk kepada hasil sosial di Indonesia. Dan ini mungkin sedikit bertolak belakang dari apa yang disampaikan Pak Riki barusan tadi. Kalau data Hotsuite ini, data tren pengguna internet saat ini dan media sosial Indonesia adalah dari total populasi sebanyak 274,9 juta penduduk, itu pengguna internet itu adalah sebanyak 23,7% dari total jumlah populasi. And how spend waktu yang dihabiskan oleh Indonesia menggunakan media digital. Nah, ternyata rata-rata penggunanya tuh sangat tinggi, yaitu menggunakan internet itu jauh lebih tinggi apa yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, bahwa ada 8 jam. Orang Indonesia itu menghabiskan waktunya satu hari. 8 jam 52 menit, hampir 9 jam. Ya. Nah, kenapa ini perlu kita perbincangkan? Karena kita akan membuat sebuah segmentasi atau segmented seperti yang sampaikan Pak Riki tadi. Kemana mau diapakan arah, kalau saya menyebutnya TV sekolah atau radio sekolah ini sebagai layanan sumber belajar, pusat sumber belajar kita, mau dikemanakan ini? Tentu kita harus mengikuti apa yang berkembang, apa yang berlaku saat ini, untuk menjadi agar kita tidak salah kaprah, salah medium, untuk menyampaikan apapun yang berguna untuk dunia pendidikan. Nah, kemudian kita ungkap lagi sebuah hasil penelitian bahwa di dalam bisnis media konvensional yang semakin meredup pun, ini sebuah hasil penelitian dari PwC atau PricewaterhouseCoopers, sebuah lembaga audit dan konsultan yang di London itu, ya faktanya seperti Bapak Ibu lihat di monitor Bapak Ibu, banyak saat ini media-media yang meredup, ya. Artinya apa? Seperti data yang di awal tadi, orang mulai beralih kepada yang bersifat multi platform. Ini tidak bisa kita pungkiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Umum KPI ini, konten itu adalah semakin beragam. Saluran media pun semakin banyak dan pengawasan regulator pun semakin luas. Nah, apa yang menjadi hubungannya dari hal-hal yang kita ungkap di atas tadi? Kita lihat selain pandemi yang menjadi salah satu faktor pendorong perubahan secara struktur yang sangat cepat kita lihat saat sekarang ini, tidak saja hanya di sektor pendidikan, tapi juga dunia kerja.
di mana hampir 2 tahun ini Bapak Ibu guru mengalami perubahan, sudah belajarkan diri dengan begitu semangat untuk perubahan tersebut, menerima perubahan tersebut, salah satunya dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sekolah-sekolah saat ini, bahkan di dunia, harus mampu beradaptasi dengan sistem yang dinamakan dengan digitalisasi tadi. Kemudian membahas bagaimana mengikuti pembelajaran itu secara jarak jauh. Nah, alhamdulillah kita di Sumatera Barat sudah menampakkan hal ini menjadi sebuah perubahan dan menerima yang namanya munculnya tempat-tempat atau medium-medium sebagai alternatif untuk menyampaikan layanan belajar. Nah, ini yang menjadi daya tarik kita di Sumatera Barat, khususnya di dunia pendidikan yang ada saat ini, di mana tumbuhnya TV-TV sekolah. Nah, akan tetapi saat ini bagaimana kita dari institusi yang banyak saat ini memunculkan TV sekolah, dan saya berharap mudah-mudahan ini bukan hanya saja tren saat ini dan gagah-gagahan, tapi bagaimana kita nanti ke depan meng-create sebuah TV sekolah ini, memaksimalkannya menjadi sebuah pilar-pilar informasi, pilar-pilar sumber belajar yang bisa dijadikan sebagai alternatif atau choice untuk berbuat dan menyampaikan, bertransformasikan apa-apa yang ada di dalam proses pembelajaran kita. Kemudian juga bagi dunia kerja, kita melihat bahwa apapun saat ini, orang di dalam industri misalnya juga mempercepat akselerasi semua akses industri itu secara digital, ya. Nah, bahkan juga bagi yang belum berada di industri, ya, ini juga sebagai kesempatan untuk berwirausaha secara online, digital, dengan menggunakan multi platform tadi. Kita lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, konvergensi media. Ini adalah ada 3 hal yang kita cermati di dalam konvergensi media industri saat ini. Adalah computing, communication, kemudian ada content. Nah, ketiga hal pokok ini atau 3 unsur ini digabungkan di dalam sebuah platform, ya, katakanlah yang akan menjadi medium tadi, ya, diantaranya nanti adalah bisa visual, bisa audio, ya, bisa nanti berupa teks, picture atau gambar, dan segalanya yang berbentuk yang bisa diakses melalui platform-platform yang sudah terkonvergensi tadi, ya. Nah, ini yang menjadi basic kita dahulu, pijakan kita, di mana kita sudah memulai, tinggal bagaimana kita nanti mengelola sumber daya ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan sedikit ya manajemen produksi dan manajemen penyiarannya. 2 hal yang ada di dalam salah satu lini pekerjaan, katakanlah dalam sebuah alur proses produksi, ya, TV dan radio itu hampir-hampir mirip. Namanya ada manajemen produksi dan manajemen penyiaran. Kalau produksi seperti yang Bapak Ibu juga sudah kenal, ya, terutama mungkin kawan-kawan yang di broadcast sudah sangat paham itu, yang bagaimana itu praproduksi, kemudian produksi, kemudian pasca produksi. Ini kita berbicara skala produksi atau menghadirkan, membuat, meng-create sebuah konten. Nah, kemudian apa yang perlu kita cermati? Seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, kita harus berani menentukan, kalau saya menyebutnya format TV kita, format media kita itu apa sebetulnya. Ya, segmentasinya itu juga nanti pasti akan merujuk ke sana. Tapi format dulu. Apakah kita formatnya hiburan, formatnya news atau berita, ya. Nah, tentu ini disesuaikan dengan segmentasi kita adalah berada di lingkup pendidikan. Nah, kita tentu harus memfokuskan kepada ini. Ini yang menjadi ikon kita, ini yang menjadi identitas kita di sekolah. Ya, tentu harus berfokus pada hal-hal yang berbau pendidikan, ya, berbau aksesibilitas apapun yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, apa yang menjadi fokus kita kalau di dalam produksi ini?
Nah, sedikit kita bahas mengenai produksi dan juga bisa kita bahas nanti lebih lanjut adalah kita punya atau SDM, kita punya material, ya, kita punya mesin, kemudian kita punya metode, kemudian kita punya keuangan kalau di sekolah sudah pasti itu, dan kemudian kita harus paham dan lincah juga mengetahui bagaimana market share yang harus kita pikirkan juga. Tidak mungkin kita memiliki sebuah media yang harus terus berpangku tangan dan kemudian hanya menunggu dari sekolah atau institusi yang kita naungi, yang kita tempat kita bernaung seperti itu. Kedepannya kita juga harus berpikir juga bagaimana menciptakan pasar sendiri, menciptakan market sendiri dari segmentasi yang sudah kita punya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memanajemeni atau mengorganisasi sebuah lingkup penyiaran dalam skala kecil, ya. Kita bicara sekolah saja. Ini adalah bagaimana seseorang itu mampu untuk mempengaruhi, kemudian memanfaatkan segala unsur-unsur yang ada tadi, mulai dari kemudian kemudian ada mesin, kemudian ada material tadi yang harus pandai dikelola, dan itu menghasilkan sebuah output di dalam konten, baik itu drama ataupun bentuknya non-drama. Nah, apa yang menjadi salah satu unggulan di dalam proses manajemen sebuah penyiaran TV? Banyak sebetulnya divisi yang ada di dalamnya, itu bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan institusi Bapak Ibu. Semakin ramping mungkin bisa jadi akan lebih positif, bisa akan jauh lebih baik ketimbang dengan sebuah keorganisasian kelembagaan yang gemuk seperti itu. Nah, akan saja hal-hal yang harus ada, pokok-pokok yang harus ada dalam sebuah manajemen penyiaran atau siaran TV itu atau siaran radio, nah adalah yang pertama itu kita secara teknis kita punya orangnya, ya. Kemudian secara program kita ada orang yang akan menaungi program tersebut, orang yang paham bagaimana meng-create sebuah program, karena program ini adalah pekerjaan seni, ya. Kenapa? Yang diproduksi, yang dikelola itu adalah orang yang begitu banyak tingkah dan polanya yang harus kita create untuk bisa menjadi sebuah teamwork yang bagus untuk menghasilkan sebuah program. Apakah itu programnya non-drama misalnya, kuis, misalnya talk show, dan segala macamnya. Nah, kemudian pemasaran, ini juga penting. Seterusnya terakhir ada namanya administrasi. Nah, beberapa hal mungkin yang sederhana yang bisa kita hadirkan agar media yang kita sudah miliki di sekolah tersebut bisa lebih terstruktur, terencana, dan memiliki masa siar yang jelas. Kenapa? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam manajemen penyiaran ini. Yang pertama adalah kita punya, misalnya kalau dari time schedule ini atau jadwal tayang ya, kita punya namanya harian, kemudian ada mingguan, ada bulanan, bahkan ada triwulan seperti itu. Katakanlah paling jauh triwulan. Minimal kita, dan bagi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang mengelola TV-TV sekolah ya atau media sekolah, baik radio ataupun bentuknya televisi, minimal satu hari itu sudah mampu bersiaran itu selama 2 jam minimal. Ya, itu paling minimal. Kenapa? Ini berkaitan dengan kontinuitas, kemudian rutinitas yang ada. Kenapa? Karena di dalam sebuah apa saja mungkin pekerjaan ya, tidak hanya saja di bidang media TV dan radio ini, konsistensi adalah sebuah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Konsistensi adalah sebuah hal yang sangat berat untuk dilaksanakan. Apalagi ini sifatnya pekerjaan yang membutuhkan fisik dan pikiran ya untuk kawan-kawan yang ada di dalam pengelola TV atau media-media yang ada di sekolah. Nah, ini secara sederhana struktur organisasi. Kalau misalnya Bapak Ibu berminat nanti untuk mengelola atau membuat strukturisasi di dalam institusi media sekolah Bapak Ibu masing-masing. Namanya boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan apa kebutuhannya. Apa mana yang Bapak Ibu pakai di sekolah, silakan saja. Akan tetapi yang minimal harus mencerminkan beberapa hal yang sifatnya penting yang harus ada seperti yang saya sampaikan tadi. Secara teknis, program, kemudian
keuangan, kemudian terakhir tadi ada namanya administrasi dan pemasaran. Nah, itu yang harus kita punya. Kenapa? Karena disitulah letak berjalan atau tidaknya sebuah roda organisasi atau roda media yang ada di sekolah Bapak Ibu nantinya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita analisis terkait dengan hasil atau output yang sudah kita buat, konten ya, suatu program, apa saja programnya nanti, baik drama ataupun non-drama, nah inilah yang harus kita pikirkan setelah itu. Dan juga di dalam segmentasinya. Kemudian targetnya siapa? Dan bagaimana posisi program kita tadi. Ya, ini yang harus sirkulasi yang harus kita jaga. Kenapa? Setiap program itu akan kita lihat dan bisa kita monitori untuk keberhasilannya. Mungkin bisa kita katakan selama 2 sampai 3 bulan baru kita bisa lihat ini, oh ternyata program ini diterima loh oleh banyak orang. Ternyata program ini diterima, disukai loh oleh banyak orang. Nah, kalau kita sudah memiliki aspek yang seperti ini, sudah kita punya analisisnya, segmentasinya apa, ya, misalnya untuk siswa SMA umur tertentu misalnya, dari umur 15 sampai 16 misalnya. Nah, artinya program ini sudah kita sesuaikan umurnya, segmentasinya untuk siapa. Kemudian targetnya siapa? Ya, targetnya jelas ya. Karena kita bergerak di sekolah, targetnya tentu lagi kelas ini. Nah, kemudian positioning. Kenapa? Positioning ini penting Bapak dan Ibu untuk pengelola sekolah. Apa yang menjadi kelemahan kita selama ini di dalam banyak media sekolah, seperti halnya juga, saya beberapa tahun lalu pernah menjalani media sekolah yang sudah sampai kepada tahap tayang secara massal, yaitu menggunakan internet TV, ya, IPTV. Waktu itu kami buat servernya, dan ternyata memang itu membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Nah, posisi yang ini artinya adalah kita misalnya mempunyai segmentasi siswa kelas 6, siswa kelas 3 SMA, tentu yang akan ujian ini. Nah, kita harus punya sebuah program misalnya di dalam hal tersebut melayani kebutuhan siswa untuk persiapan ujian tersebut. Program pembahasan soal-soal ujian misalnya. Ujian A misalnya. Kita ambil dengan pola typing ataupun live, boleh saja ya membahasnya, misalnya hari ini membahas soal-soal matematika, besok membahas soal-soal bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Nah, ini kita mampu menentukan itu. Kapan harus kita berbuat, kapan harus kita timingnya untuk membuat sebuah program itu dengan baik. Nah, ini yang menjadi keunggulan-keunggulan nanti yang bisa kita munculkan. Jadi tidak hanya bersiaran dengan menetapkan mentargetkan, oh pokoknya saya siaran saja, tapi tanpa target kan juga percuma. Artinya apa? Kita akan kehilangan identitas. Padahal setiap sekolah itu pasti memiliki keunikan masing-masing ya, dengan latar belakang lokalitas mungkin ya, atau hal-hal lain yang bisa dimunculkan. Misalnya sekolah A, TV-nya identik dengan podcast misalnya, ya, menayangkan bentuk podcast. Nah, sekolah B identik dengan siaran-siaran yang bersifat pembahasan ujian misalnya. Nah, itu bisa kita munculkan. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, ini sebuah cara kita ya. Saya pikir ini sudah banyak Bapak Ibu yang mengetahui, yang sudah biasa berorganisasi pasti tahu bagaimana menjalankan dan merencanakan mulai dari planningnya, kemudian aksinya, sampai kepada implementasinya dengan sebuah analisis yang biasa kita sebut dengan SWOT ini. Apa yang akan kita analisis? Kita harus mampu mengukur dulu sumber daya kita yang ada di dalam institusi kita, yang ada di dalam sekolah kita. Nah, kemudian kreativitas sejauh mana? Ya, ini bisa kita lihat dengan capaian-capaian yang sudah dihadirkan selama ini. Secara sederhana mungkin kita bisa lihat dari sana. Kemudian bagaimana perilaku penonton yang selama ini sudah kita sudah kita observasi misalnya. Oh, kita penontonnya cepat bosan. Mereka tidak bisa kalau hanya yang ditampilkan itu video saja tanpa ada narasi
Oke. Nah, kemudian kita bicara media baru. Dari banyak penelitian tadi di awal sudah disampaikan bahwa begitu tingginya antusiasme saat ini pengguna internet yang sampai 73,7% dari total penduduk Indonesia. Ini menandakan apa? Kita tidak bisa lagi mengandalkan media-media konvensional, ya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kita bisa lihat dari dan cermati dari aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, kemudian berapa banyak gadget di dalam rumah Bapak Ibu. Tidak mungkin hanya satu dua saja dimiliki sekarang dalam satu rumah. Ya minimal itu adalah 3 kepemilikan gadget yang mengakses internet setiap jam, setiap menit ya dari masing-masing penggunanya atau usernya. Kenapa? Nah, inilah disebut dengan bentuk media baru ini yang kita sebagai pengguna misalnya TV sekolah atau yang menjalankan aktivitas sebagai pengelola TV sekolah harus mulai merubah menggeser pemikiran kita. Mau tidak mau kita harus mengikuti platform-platform digital. Kenapa? Karena selain kalau misalnya kalau kita berbicara TV secara ideal tadi, nah itu kan terlalu tinggi cost yang akan kita butuhkan, belum lagi terestrial dan segala macamnya. Nah kalau kita berbicara sampai ke bagaimana pengadaan di dalam sebuah televisi itu. Tapi sekarang bagaimana kita memanfaatkan multi platform yang berbasis internet misalnya, saya yakin itu banyak yang berjalan sekarang di akses internet misalnya di menggunakan platform YouTube ya, kemudian Vimeo, video dan segala macamnya, bahkan menggunakan server-server yang juga banyak sekarang yang disewakan. Kalau misalnya nanti menjadi rencana untuk disatukan ke dalam satu bentuk aplikasi Android misalnya. Nah, misalnya sumber sekolah, siaran sekolah TV siaran TV sekolah sumber misalnya. Nah, banyak nanti akan ada bermunculan ide-ide yang bisa kita create dalam bentuk media baru ini. Nah, keunggulannya bisa Bapak Ibu baca ya, karena ini media komunikasi ya. Banyak hal-hal yang bisa kita raih di dalam kalau kita menggunakan media-media baru yang bersifat lebih adaptif ya, atau lebih bisa Bapak Ibu gunakan dengan secara mudah, gampang dan murah seperti itu. Nah, ini ya bentuk-bentuk mungkin yang bisa Bapak Ibu menjadikan pilihan-pilihan di dalam sekian banyak pilihan saat ini tersedia ya. Ya baik itu media baru yang mungkin bentuknya website TV, kemudian melalui media sosial, ya fokus ke media sosial, online video and radio, kemudian email marketing. Nah, keseluruhan bentuknya ini Bapak dan Ibu, misalnya yang sekarang yang saya perhatikan misalnya, lagi gandrung-gandrungnya podcast di sekolah A, B, C, dan D. Nah, tapi saya masih jarang melihatnya online di Anchor ini. Padahal sebetulnya platform Anchor ini juga adalah open source ya. Open source artinya ya tidak berbayar, bisa digunakan siapa saja, dan di sini pun sebetulnya bisa kita monetize selain di YouTube seperti itu. Tapi memang dia berbasis audio. Yang Anchor ini di mana tergabung langsung terkoneksi atau langsung misalnya bisa di-play secara bersamaan dan sudah merger mereka ini antara Anchor, Spotify, kemudian Google Podcast dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita cukup misalnya memiliki satu akun misalnya, itu akan langsung otomatis ada di 6 akun yang sama ya, dan konten yang sama misalnya. Nah, itu untuk lebih menambah atraktif dari bentuk-bentuk platform yang bisa Bapak Ibu gunakan dan mudah diakses, dan yang paling penting adalah saya yakin adalah tidak berbayar. Kan ini yang paling menjadi solusif ya untuk kita selaku penggiat media yang ada di sekolah seperti itu. Nah, misalnya StreamYard ini Bapak. Ya. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Baik, Pak Dedi. Terima kasih. Kita lanjut sedikit lagi, ini terakhir. Nah, seperti StreamYard ini Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak Ibu cukup bisa melakukan misalnya seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, melakukan reportase jarak jauh atau reportase live report misalnya. Nah, ini bisa live report bisa dilakukan secara sendiri. Misalnya siswa cukup menggunakan tripod, handphone, kemudian Bapak Ibu nanti kirim link dari StreamYard ini. Nah, siswa cukup langsung dengan handphonenya dengan cukup menggunakan link. Nah, mereka akan langsung live report ya. Kalau misalnya mediumnya YouTube tadi ya, dengan
terkoneksi langsung dengan StreamYard ini. Ini paling gampang. Juga ada yang versi free-nya dan tidak usah memakai kamera dan segala macamnya. Cukup menggunakan handphone saja. Termasuk siaran-siaran misalnya yang banyak orang yang Bapak Ibu mau menggunakan multi kamera juga bisa melalui StreamYard ini. Cukup menggunakan 3 handphone atau 4 handphone dalam satu klik link seperti itu. Nah, ke depan mungkin bisa kita akan coba nanti sama-sama bisa berdiskusi dan lebih memfokuskan bagaimana layanan sumber belajar ini yang kita sebut dengan TV sekolah ini betul-betul berfokus ke arah sana dan bisa kita jadikan dalam sebuah aplikasi one stop seperti itu. Nah, ini yang menjadi cita-cita kita bersama, bagaimana kita nanti Sumatera Barat ya melalui jurusan teknologi pendidikan bisa memiliki sebuah aplikasi yang di sana terdapat banyak program-program yang bisa digunakan sebagai pusat sumber belajar yang digunakan oleh seluruh siswa, seluruh guru yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini yang menjadi harapan kita ke depan dari asosiasi ini, terutama saya pribadi misalnya nanti. Harapan saya seperti itu. Nah, jadi untuk masa depan ya, orang itu nanti bebas memilih apa yang dia mau di dalam layanan televisi dan juga siaran mana yang mau ditonton itu bebas ya, atau orang menyebutnya sekarang VOD, video on demand seperti itu, seperti yang ada di Netflix ya, kemudian ada di Moka TV dan lain-lain sebagainya itu. Kemudian komersial become antiquate ya. Nah, bisa jadi nanti ini komersial atau advertiser itu akan jauh dikurangi, akan dikelola dalam bentuk lain nanti ya, dihadirkan dalam bentuk-bentuk lain. Nah, kemudian orang berharap hadir dengan lebih interaktif seperti itu di dalam menyaksikan siarannya dan menghendaki apa saja yang dia mau itu tersedia. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Oke, mungkin itu saja secara singkat mungkin masih banyak kurang mungkin yang dalam penyampaian saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya Pak Dedi. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Novindra atas paparannya yang luar biasa mengenai manajemen organisasi penyiaran. Juga tadi ada analisis SWOT juga ya untuk menentukan program-program yang cocok untuk TV sekolah, dan juga tentang penjelasan pemaparan mengenai media baru. Nah, Bapak Ibu, kami pada sesi kedua ini menerima pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menekan tombol raise hand sehingga kami dapat mengetahui jika Bapak Ibu ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu. Tadi Bu Novi sepertinya ada yang akan bertanya. Silakan Bu Novi. Boleh dari saya. Ya, silakan Pak Riki. Oke, Pak Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Waalaikumsalam, salam kenal Pak Riki. Pak Rudi, ini di tingkatan yang Bapak Rudi kecimpungin setiap hari kan di tingkat SMA, teman-teman di SMA di Bengkulu ya Pak ya. Nah, menarik, tadi saya baru tahu ternyata ada teknologi live report gratis yang disediakan oleh YouTube. Itu gimana sih Pak? Secara teknis apakah ribet nggak sih untuk misalnya kita live report siswa kita di lokasi tempat A, terus kemudian tayangnya juga di YouTube kah atau gimana gitu Pak? Apakah ini mungkin bisa jadi masukan juga sih buat seperti apa sih aplikasinya gitu, mungkin juga buat Bapak Ibu yang mungkin ingin coba sih. Baik, terima kasih atas pertanyaan kan mengenai. Baik, makasih Pak Dedi. Makasih Pak Riki, salam kenal Pak Riki. Mudah-mudahan kapan waktu bisa berjumpa dengan Pak Riki ini. Insya Allah. Baik Pak Riki, untuk pertanyaan tadi Pak Riki, sangat bisa Pak Riki saat ini StreamYard dan YouTube itu mengakomodir bagaimana ketika kita membutuhkan persiaran langsung secara
apa namanya dimensi waktu, tempat dan ruangannya misalnya itu. Nah, yang aplikasi pertama yang kita gunakan adalah kita harus memiliki akun free atau berbayar ya. Kalau saya biasanya pakai yang free saja, cukup yang free dan itu memang bisa maksimal kita gunakan, hanya saja mungkin terbatas nanti dari video inputnya kalau free Pak Riki. Nah, kita punya akun di StreamYard, kita free, kemudian dikoneksikan atau dikonekkan kepada akun YouTube kita, dan nanti StreamYard akan menggenerate sebuah link sendiri dari StreamYard itu. Nah, link tersebutlah yang menjadi apa namanya saluran yang kita kirimkan kepada siswa untuk melakukan siaran langsung atau live report melalui handphone mereka. Kita kirim via WA saja, siswa cukup klik klik link tersebut, kemudian aktifkan kameranya, kemudian setting audionya. Nah, itu bisa langsung siaran, Pak. Itu akan langsung tampil di YouTube. Dan kita sebagai pemilik akun bisa menambahkan dengan misalnya ID station yang ada di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan, kemudian kita beli lower third, bisa kita beri, kemudian running text juga bisa kita gunakan. Nah, hanya saja mungkin kalau yang free ini logo mungkin masih ada logo StreamYard-nya. Itu saja bedanya mungkin, Pak. Dan ini sangat cepat sekali dan bisa multi. Saya pernah menggunakan secara langsung pembukaan kegiatan daerah itu dengan menggunakan 4 kamera waktu itu, tapi kami menggunakan akun StreamYard yang sudah kami sewa selama 1 bulan. Memang tidak begitu mahal juga kalau kita ingin full menggunakannya. Tapi kalau hanya live report 1-2 orang, itu bisa 1-2 orang bisa kita gunakan dari tempat yang berbeda dan langsung akan tampil di Facebook, YouTube, dan mungkin platform-platform lainnya, LinkedIn. Nah, itu bisa kita gunakan secara live, Pak. Itu Pak Riki. Oh, gitu. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Baik, Pak Riki. Baik, Pak Rudi, terima kasih atas jawabannya yang mencerahkan. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengaplikasikan aplikasi StreamYard ini ya, supaya kita bisa melakukan kegiatan streaming gratis melalui media YouTube juga. Bapak Rudi, ini masih ada satu pertanyaan dari SMA 1, dari Pak Aslim, tim publikasi sekolah SMA 1 Banu Hampu. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur untuk sekolah jika kita ingin mengembangkan TV sekolah yang selama ini streaming melalui YouTube ke TV digital, Pak? Nah, silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Dedi. Dan juga pertanyaan Bapak Muslimin tadi ya Pak Dedi ya? Bapak Aslim. Oh, Pak Aslim. Berada di mana Pak Aslim? Ini Pak Dedi? Banu Hampu, SMA 1 Banu Hampu, Pak. SMA 1 Banu Hampu. Baik, makasih Pak Aslim. Pengalaman saya pribadi pernah, kalau tidak salah, sekitar di tahun 2014 itu kami memiliki IPTV dengan menggunakan setup box Android ya. Itu pernah kami siarkan selama 9 jam sehari dari SMK yang ada di salah satu kota Bengkulu gitu. Nah, itu memang untuk mengembangkannya ke arah situ banyak hal mungkin Pak, secara persyaratan mungkin secara teknis ya jelas saja kita sudah memiliki yang namanya server berbasis Linux misalnya. Nah, terbiasa nggak kita dengan menggunakan Linux atau mau Windows Server juga bisa sebetulnya. Nah, akan tetapi kita harus punya support server yang mumpuni seperti itu. Karena memang kalau untuk merelay audio dan video tentu ini membutuhkan video card, audio card, ya. Kemudian spesifikasi yang begitu mumpuni dari sebuah server tersebut. Kemudian link internet yang tentu kalau bisa sih saya menyarankannya mampu tidak kita menggunakan IP public seperti itu. Karena biar di rumah menggunakan yang misalnya TV yang konvensional belum smart itu sangat bisa sekali kita menggunakan setup box tadi ya, tapi syaratnya itu tadi konten kan kalau biasa kita sudah punya, kita tinggal putar itu, kita tinggal main di playlist nanti misalnya ini jam berapa dia tayangkan, ini jam berapa. Nah, hanya saja secara persyaratan mungkin pemancar mungkin tidak lagi, hanya kita butuh server ya, kemudian bandwidth yang mumpuni, yang kalau bisa bandwidthnya yang jangan ya mungkin Bapak Ibu juga maklum kalau kita menggunakan plat merah begitu secara bandwidth ya
Harusnya 10, tapi yang diberi cuma 7, kan seperti itu. Nah, itu pernah saya kembangkan selama 3 bulan, ya, IPTV dan juga internet radionya waktu itu. Sempat siaran seperti itu, tapi memang kita membutuhkan biaya operasional yang sangat besar sekali. Dan konsistensi ini yang paling berat. Mampu nggak kita bersiaran selama 2 jam satu hari? Selama 2 jam itu kontennya harus, ya, nggak mungkin satu konten seperti itu. Nggak mungkin kita podcast terus, nggak mungkin gitu. Yang namanya TV tentu beragam. Kita punya informasi, punya hiburan, ya, punya advertise dan lain sebagainya itu. Ya, di antara mungkin secara konkret saya jawab, kita harus memiliki kesiapan pendanaan yang kuat, kemudian peralatan secara teknis supportnya juga harus bagus. Nah, itu bisa dikembangkan, sangat-sangat bisa dikembangkan nanti di dalam bentuk misalnya IPTV. Maka dari itulah seperti disampaikan tadi, kalau kita sendiri itu akan berat. Tapi mudah-mudahan dengan bersama-sama dengan VIP, dengan KTP, UNP ini kita bisa mengarah ke situ nanti ke depan, Bapak Ibu. Nah, ini yang makanya kita hari ini berkumpul bersama-sama, dan alhamdulillah sekali sekarang dinaungi dan difasilitasi oleh TP. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan sama-sama nanti. Bukan tidak bisa, tapi insya Allah bisa. Asal ada kemauan dan juga komitmen kita sama-sama nanti. Itu Pak jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya dan responnya juga. Kita ya mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan bisa mengembangkan program TV sekolah ini. Nanti tidak hanya di Sumatera Barat, barangkali juga di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Baiklah, dengan tadi jawaban dari yang diberikan oleh Bapak Rudi Novindra tadi, maka berakhirlah sesi kedua kita, Bapak Ibu yang terhormat. Dan kami dari moderator mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Rudi sudah hadir pada kegiatan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi berkah untuk Pak Rudi Novindra. Dan kami mohon maaf kalau misalnya sepanjang sesi kedua tadi terdapat beberapa kekurangan, Pak Rudi. Terima kasih Pak Dedi.